Asal elit sepakat, pemakzulan Gibran bisa digelar besok. DPR dan MPR RI disebut telah menerima surat yang meminta pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengonfirmasi bahwa surat yang terdiri dari 11 lembar tersebut telah diterima dan disampaikan ke pimpinan DPR. Oleh karena itu, menurut Indra, kini proses pemakzulan Gibran telah menjadi kewenangan pimpinan DPR. Sebelumnya, usulan pemakzulan Gibran ini bermula dari deklarasi Forum Purnawirawan TNI. Dalam deklarasi itu ada 8 poin kritikan yang disampaikan terhadap pemerintah, di mana salah satu poin yang paling menjadi perhatian adalah permintaan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti. Lewat surat tersebut, Forum Purnawirawan TNI mendesak lembaga legislatif untuk segera memproses pemakzulan Gibran berdasarkan hukum yang berlaku. Surat itu kemudian dikirim pada Senin 2 Juni 2025 dan telah diterima oleh DPR, MPR, dan DPD. Sekretaris Forum Purnawirawan TNI, Bimo Satrio menegaskan pihaknya siap untuk mengikuti rapat dengar pendapat membahas pemakzulan Gibran lebih lanjut. Menanggapi hal ini, Sekretaris Fraksi Nasdem di DPR, Ahmad Sahroni menekankan bahwa proses untuk memasukkan Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak semudah yang dibayangkan orang-orang. Ia memperkirakan bahwa proses ini membutuhkan waktu yang panjang. Adanya isu dari Forum Purnawirawan TNI yang menyerukan pemakzulan Wapres Gibran ini sebagai mantan Ketua MK ini sebenarnya gimana? Jadi ekspresi dari apa ini harus dimaklumi, ya, ekspresi dari kekecewaan, kemarahan, ketidaksukaan kepada Jokowi dan keluarganya akan masuk tentu saja dengan Gibran, itu harus dipahami sebagai fenomena ya yang alamiah aja, sesuatu yang rasional aja. Jadi kita tidak usah nafikan, tidak usah kecilkan artinya, kita pahami aja, jadikan pelajaran bahwa ada kelompok-kelompok yang sedang marah kepada keadaan, termasuk para mantan jenderal yang tentu mereka itu bukan karena pertimbangan materialitas, bukan juga karena pertimbangan teknis politik kekuasaan, tapi itu ekspresi dari idealisme bernegara. Maka kita harus hormati, ya kan? Ya sudah, itu, dan dia sudah salurkan dengan baik ke DPR. Jadi kita hormati. Substansi yaitu pemakzulan Gibran sebagai Wapres, konstitusi kita sudah mengaturnya. Ya, kami melihat ada dua hal. Pertama, secara hukum dan secara politis. Secara hukum, tentu konstitusi sudah mengatur bahwa harus adanya pelanggaran hukum, baik pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat lainnya, dan lain sebagainya. Kita semua tahu bahwa sampai saat ini Gibran sebagai Wapres tidak pernah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, ya, dari sisi hukum, dari sisi konstitusi, kami rasa ini masih sangat jauh. Dari surat Forum Purnawirawan TNI, siapa yang paling mendapatkan keuntungan dengan surat yang meminta agar terjadi pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka? Kalau dikalkulasi belum kelihatan siapa yang mendapatkan untung, tapi kalau melihat suasana hatinya, yang paling bahagia itu memang rasa-rasanya PDIP. PDIP bahagia? PDIP. Misalnya ketika mendengarkan salah satu elit PDIP, Bang Hugo Pereira mengatakan ini akan dibacakan di paripurna. Sementara kalau Golkar beda dong, wah ini prosesnya sudah panjang, sudah taat konstitusi dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah ketika ada kaitannya dengan Wakil Presiden, ketika ada kaitannya dengan Jokowi, hal-hal yang sifatnya pemakzulan, saya kira satu-satunya partai politik yang paling bahagia pastilah PDIP. Nah, tetapi kita sudah punya kesepakatan mengenai tata cara mengekspresikan atau tata cara untuk memakzulkan presiden dan wakil presiden. Nah, itu namanya mekanisme impeachment, sudah diatur di konstitusi. Itu loh. Caranya itu pertama ada alasannya, kedua ada proses proseduralnya. Nah, kalau alasannya sebenarnya kalau konkretnya mau dicari-cari gampang. Ada 6 yang bisa dijadikan alasan.
Pertama karena berkhianat pada negara, yang kedua karena korupsi, yang ketiga karena terima suap, yang keempat kalau dia melakukan tindak pidana berat lainnya. Apa tuh? Dia segala macam tindak pidana yang diancam dengan hukuman di atas 5 tahun itu masuk kategori tindak pidana berat semua. Ya. Harapannya gimana kalau dari KSP? Apakah surat itu dibacakan di paripurna, kemudian dibahas di fraksi-fraksi, atau ya udah selesai aja gitu? KSP tidak punya posisi untuk punya harapan terkait dengan surat tersebut, karena suratnya tidak ditujukan ke KSP. Tapi kan pernah juga disampaikan kepada Presiden. Ya, kita cermati aja perkembangan nanti, karena sekali lagi surat itu ditujukan kepada DPR, jadi saya kira bolanya ada di DPR, di Pak Syukur dan kawan-kawan. Bukan dulu Pak Wiranto mengatakan jangan ke sini dong, tempatnya salah alamat. Sekarang dikirim ke DPR, bilang bukan dikirim ke KSP. Ya kembali lagi, menurut saya dikembalikan saja kepada konstitusi kita. Kalau memang terkait dengan pergantian presiden dan wakil presiden itu kan semuanya ada aturannya di konstitusi kita. Yang seingat saya garis besarnya adalah baru bisa diberhentikan itu kalau ada pelanggaran dari DPR yang dulu, berat, serius, lalu kemudian itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dan dari Mahkamah Konstitusi kalaupun misalnya dinyatakan bersalah baru kembali ke MPR. Jadi prosesnya masih sangat panjang, dan saya kira itu yang saya maksudkan, bahwa kita kembalikan semua kepada konstitusi. Ya, ini kan kebetulan reses. Saya kan datang, Pak Sekjennya juga nggak ada. Saya pengen lihat suratnya masih di Sekjen, jadi belum sempat baca. Jadi buat lihat surat itu? Enggak, saya kan tanda tangan surat-surat tuh saya bilang, itu katanya ada surat dari forum gitu. Oh, masih di Sekjen, Pak. Sekjennya lagi keluar. Tapi kalau tanggapannya gimana, Bang, dari Abang sebagai pimpinan Gerindra? Belum baca, gimana nanggapin itu? Apa yang disampaikan oleh Bang Kodari, Bang Syukur, belum baca, belum sampai suratnya, ini kan jawaban-jawaban normatif. Di negara kita kalau sudah bicara tentang DPR, elit berkehendak, besok pun itu jadi barang, Bang. Kun fayakun, semudah kita membalikkan telapak tangan. Kan kita melihat bagaimana korespondensi historisnya. Ada revisi yang terkait dengan undang-undang pilkada, 7 jam selesai. Tanpa dibaca. Itu tanpa dibaca ya. Undang-undang ketok magic, Abang dah. Artinya apa? Kalau soal isu pemakzulan ini sudah sepakat pada level elit, besok pun jadi. Kalau pada level elit tidak mau, besok pun tidak jadi. Jadi elit lah kunci dari segala-galanya soal pemakzulan ini. Sekarang menurut saya harus juga ada semacam rembesan ke bawah ya, dari apa yang dipraktikkan atau dilakukan oleh elit, Mas Bud. Karena terlalu besar dan kompleks ya persoalan-persoalan Republik ini kalau kemudian elit ada di logikanya dan praktek politiknya sendiri, membentuk kolamnya sendiri, kolam kecil, sementara masyarakat bawah, masyarakat awam yang kemudian kerap kali juga termobilisasi begitu ya oleh pelaku elit. Tadi Bung Adi berkali-kali menyebut orkestrasi yang dilakukan oleh elit. Ternyata misalnya masyarakat itu lebih banyak menjadi penonton dari keriuh rendahan apa yang terjadi, sehingga kemudian terjadilah yang disebut dengan perilaku kolektif masif ya. Perilaku kolektif itu kan dicirikan dari proses penularan, bukan kesadaran. Sehingga yang terjadi bukan partisipasi politik, melainkan mereka ikut dalam rombongan-rombongan orkestrasi yang dilakukan oleh elit. Padahal saya melihat penting ada banyak artikulator yang mewakili suara berbeda dari tengah masyarakat, termasuk partai. Dalam konteks ini seperti PDI Perjuangan. Saya mendukung kalau PDI Perjuangan memang memosisikan ya sikap dan posisi politiknya itu tidak kemudian berada di kekuasaan, melainkan di luar kekuasaan, meskipun tentu pola hubungannya bisa konstruktif dengan pemerintahan yang saat ini berjalan, sehingga ada artikulator ya dari suara berbeda, dan itu bagus sekali bagi PDI Perjuangan juga. Contoh misalnya kan insentif elektoral sudah pernah dialami, signifikan dimiliki oleh PDI Perjuangan pada saat PDI Perjuangan 2 periode berada di luar kekuasaan era. Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang
menyurati seperti itu, yaitu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu, biasa saja. Nggak sakit hati gitu Pak? Biasa saja. Sebagai wapres yang dipilih oleh Allah itu seperti apa? Dan seperti jadi kelompok itu menerima presiden tapi tidak menerima wakilnya. Iya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Jadi tidak bisa menerima presiden tapi tidak menerima wakilnya. Ya memang mekanismenya seperti itu. Jadi sekali lagi, sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti, bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat itu baru. Proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa terjadi dengan cepat jika ada kesepakatan di tingkat elit politik. Demikian disampaikan Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menanggapi surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk mendesak pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Kalau sudah bicara tentang DPR, elit berkehendak besok pun jadi itu barang. Kun fayakun, semudah membalikkan telapak tangan, ujar Adi lewat kanal YouTube, Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025. Adi menyoroti dinamika politik di Indonesia yang memungkinkan keputusan besar diambil secara cepat tanpa proses panjang. Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu mencontohkan revisi Undang-Undang Pilkada yang pernah disahkan hanya dalam waktu 7 jam tanpa dibaca secara menyeluruh. Ketok magic. Artinya, kalau soal pemakzulan ini sudah sepakat pada level elit, besok pun bisa jadi. Kalau elit tidak mau, besok pun tidak jadi, kata Adi. Adi menilai tanggapan politisi sejauh ini masih normatif dalam merespons isu pemakzulan Wapres karena surat tersebut mungkin belum dibaca seluruhnya oleh para wakil rakyat. Jadi elit adalah kunci segala-galanya dalam soal pemakzulan ini,